sebelum kakak mulai, kakak mau tanya dulu gimana kabar kalian di rumah adik-adik? Pasti. Semoga sehat ya adik-adik. Nah, kalau Kak Agnes gimana? Puji Tuhan hari ini sehat. Terus Kak Agnes mau tanya kabar Kak Enis gimana Kak? Puji Tuhan baik. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya. Semoga adik-adik Di rumah. ya, keluarga yang ada di rumah semuanya dalam keadaan Sehat. Nah, adik-adik siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Saya. Oke, sebelumnya adik-adik boleh dipersilakan untuk saat teduh dulu ya adik-adik. Oke, udah. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa kak? Kita mau nyanyi We Are in the Train of Love. Terus kita mau medley sama lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita bangkit berdiri. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau doa pembuka dulu. Gak usah diikutin ya, biar kakak aja. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, ibadah hari Minggu ini via YouTube dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Mari bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Yesus Pokok. Yesus
dari pasal 67 ayat 1 sampai 3. Kita bacanya dengan berbalasan ya adik-adik, yang tercentang keluar untuk laki-laki dan tercentang ke dalam untuk perempuan. Berarti yang mulai duluan dari laki-laki adik-adik. Mari kita mulai. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Oke, boleh ditutup lagi adik-adik Alkitabnya. Kita akan memuji Tuhan kembali di buku Kidung Cerianya nomor 140. Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Yuk Kak. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan cerita-Mu. Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Semoga kami bisa mengerti cerita hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab suci hataku tak bernilai hargamu, olehmu tak ungkapkan siapapun sesungguhnya. Adik-adik boleh disiapin Alkitabnya. Kalau adik-adik udah siap Alkitabnya, boleh dibuka dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Kami udah tungguin ya sampai ayatnya ketemu. Nah, adik-adik udah ketemu? Kalau udah ketemu, bacanya secara bergantian ya. Kamindo ayat yang ganjil, adik-adik ayat yang genap. Jadi dimulai dari Kamindo dulu ya, baru adik-adik. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami.
Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya, boleh ditaruh di samping meja. Adik-adik, kali ini kami mau cerita tentang seorang tokoh, di mana tokohnya ini sangat senang sekali menulis surat. Total surat yang tokoh ini tulis sekitar 13 surat. Adik-adik ada yang tahu nggak sih siapa nama tokohnya? Pasti tahu nih adik-adik. Iya, betul. Tokoh kita hari ini ialah Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus menulis surat untuk sebuah kota, yaitu kota Korintus. Waktu adik-adik mendengar kota Korintus, kira-kira apa sih yang adik-adik pikirin, atau kira-kira apa sih yang adik-adik tahu? Kota Korintus ini dikenal dengan kota perdagangan atau pusat perdagangan. Jadi banyak orang nih yang datang ke kota Korintus dari berbagai daerah, dari berbagai suku, datang ke kota Korintus untuk melakukan perdagangan. Maka dari itu adik-adik, orang-orang di kota Korintus atau jemaat-jemaat di kota Korintus merupakan jemaat-jemaat yang sangat kaya. Sudah kaya, hidupnya juga sangat enak adik-adik. Tapi jemaat di Korintus ini orang-orangnya sangat egois, suka memikirkan diri sendiri. Selain egois, jemaat Korintus juga merupakan orang-orang yang tidak peduli, tidak mau menolong atau membantu orang lain nih adik-adik. Namun sangat disayangkan loh adik-adik, saat jemaat Yerusalem sangat-sangat membutuhkan pertolongan, sangat-sangat membutuhkan bantuan, kira-kira jemaat Korintus mau gak ya membantu jemaat di Yerusalem? Jawabannya iya atau tidak. Kira-kira yang mana nih? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Adik-adik udah milih? Pilihannya ialah tidak adik-adik, karena seperti yang kita tahu nih, yang tadi adik-adik udah dengar bahwa jemaat Korintus merupakan jemaat yang tidak peduli, tidak mau membantu, jemaatnya egois. Maka dari itu jemaat Korintus gak mau nih membantu jemaat di Yerusalem. Malahan yang membantu jemaat Yerusalem ialah jemaat Makedonia, di mana jemaat Makedonia ini juga sangat kesusahan loh adik-adik. Tapi jemaat Makedonia ini mau membantu jemaat di Yerusalem. Maka dari itu Rasul Paulus menulis surat yang berisikan nasihat untuk jemaat Korintus, supaya jemaat Korintus bisa belajar nih dari jemaat Makedonia. Walaupun jemaat Makedonia ini kesusahan, mereka mau membantu jemaat di Yerusalem adik-adik yang benar-benar butuh pertolongan, yang benar-benar butuh bantuan. Berarti jemaat Makedonia ini mampu meneruskan kasih Allah kepada sesama, mampu meneruskan kasih Allah kepada jemaat di Yerusalem. Nah, dari cerita ini ternyata Tuhan Yesus juga mau nih Kalmindo adik-adik untuk dapat meneruskan kasih Allah kepada sesama. Adik-adik ada yang tahu nggak sih kata sesamanya ini ada siapa aja? Ya, ada mama papa, ada keluarga. Berarti ada om tante, kakak adik, sepupu-sepupu, kakek nenek, dan juga teman-teman, baik di rumah ataupun di sekolah, dan juga orang-orang yang kita temui. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih cara meneruskan kasih Allah kepada sesama? Coba kalau adik-adik tahu boleh disebutin dong. Udah disebutinnya? Mungkin adik-adik ada yang sebutin ini.
saling menyayangi, saling menghormati, tidak egois, peduli, saling membantu, saling berbagi, saling tolong-menolong, tidak sombong. Wah, itu betul adik-adik. Itu semua cara untuk meneruskan kasih Allah kepada sesama. Kalau saling menyayangi, berarti adik-adik benar-benar sayang nih dengan teman, dengan kakak adik, dengan orang tua. Habis itu saling membantu, adik-adik bisa nih membantu orang tua di rumah. Caranya dengan adik-adik merapikan kamar adik-adik sendiri, itu juga bisa loh adik-adik. Atau adik-adik merapikan buku pelajaran. Misalkan kalian yang punya adik kecil, adik-adik bisa bantu orang tua kalian dengan menyuapi adik kalian, atau memberi susu, atau bermain bersama dengan adik kalian. Habis itu peduli berarti adik-adik mau nih tolong menolong. Kalau teman kita ada yang kesusahan, kita mau menolong teman kita nih. Adik ada yang pintar matematika, mungkin teman kalian ada yang kesusahan nih matematika, kesusahan dalam berhitung, kalian bisa bantu nih belajar bersama-sama, belajar berhitung bersama. Terus saling berbagi, misalkan adik-adik punya makanan enak nih, punya makanan favorit, adik-adik bisa nih berbagi dengan teman kalian atau menawarkan, kamu mau nggak makanan, kamu mau nggak donat ini, atau makanan lainnya. Adik-adik bisa nih belajar berbagi. Nggak hanya makanan, mainan juga bisa ya adik-adik belajar berbagi, belajar bermain bersama dengan teman kalian, dengan saudara-saudara kalian. Itu dia hal-hal yang bisa kita pelajari dari cerita kita kali ini. Jadi, siapa yang mau meneruskan kasih Allah kepada sesama? Tunjuk tangannya. Oke, demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan minggu ini, mari kita buka kaca lagi dari 205. Bait 1, 2, 3. Yuk Kak. Aku suka memberi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tahu apalah ku yang kanan. Jangan miskin berbayar persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Berarti firman hari ini kita belajar untuk apa? Untuk meneruskan kasih Allah kepada sesama dengan saling mengasihi, saling membantu, saling peduli. Oke, kalau adik-adik udah paham, berarti kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup cerita kita hari ini. Adik-adik boleh tutup mata, tundukkan kepala dan lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan ceritamu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk dapat meneruskan kasih Allah kepada sesama dengan cara saling menyayangi, saling membantu, dan saling peduli. Tuhan, juga kami akan melanjutkan ibadah hari ini. Semoga ibadah hari ini berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan dengan rasuli. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Dengan sikap sempurna kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Magdalena Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa
berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur untuk orang tua kami yang berada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang. Berkati mereka dengan pekerjaan mereka, supaya mereka dapat melakukan pekerjaan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kiranya kami sebagai anak-anak juga menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga patuh terhadap orang tua. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh mendapatkan pendidikan dengan meskipun pendidikan jarak jauh dengan online, kiranya kami tetap bersemangat dalam sekolah kami. Berkati kami juga dalam mengerjakan PR-PR, tugas-tugas maupun ujian yang kami akan hadapi. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepintaran agar kami boleh berprestasi di sekolah dan juga menjadi sukacita bagi orang tua kami dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, hamba juga ingin berdoa untuk orang sakit Tuhan. Kiranya Kau memberkati orang sakit, Kau menjaga mereka dalam proses penyembuhannya Tuhan, dalam makanan, minuman, untuk segala kesehatan tubuhnya. Dan Kau juga memberkati para medis Tuhan yang untuk merawat orang-orang sakit, dan Kau juga memberkati keluarganya yang merawat dari rumah. Dan hamba juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang Kau tahu bangsa dan negara kami telah dilanda virus corona Tuhan. Kiranya Kau memberkati negara kami, Kau jauhkan virus itu dari bangsa dan negara kami, supaya negara kami bisa kembali lagi Tuhan seperti kehidupan biasa yang tidak harus pakai masker Tuhan, yang kita bisa menghirup udara bebas dan segar. Dalam nama anakmu kami telah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GPI Markus. Kiranya Engkau yang memberkati setiap jemaat yang beribadah, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada setiap jemaat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk PA Markus Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap program-program yang akan direncanakan, terkhusus kami mau berdoa untuk program Natal kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar apa yang kami rencanakan boleh berjalan dengan lancar sampai hari H. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke persembahan. Nah, adik-adik, persembahannya boleh adik-adik tabung dulu, atau boleh dititipkan ke mama papa untuk disetorkan langsung ke gereja, atau boleh ditransfer ke rekening GPB Markus. Kita mau menyanyikan dari KC nomor 83, Karena Kasihnya Kepadaku, bait 1 dan 2. Silakan. Yesus datang ke dunia.
adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati agar persembahan kami boleh berguna bagi saudara-saudara kami dan boleh memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 199 dengan judul lagu Kusuka Menuturkan bait 1 dan 2. Wah, gak kerasa ya ibadah kita udah selesai. Yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya. Tuhan juga beri kami selalu kesehatan untuk kami dan juga orang tua kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.